Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Adi Prihanto MPD. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan dan semangat untuk menyimak pemaparan materi dari kelompok 9 mengenai hubungan landasan dan komponen-komponen kurikulum dengan pembelajaran. Oh iya, adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Lugina Agung Aulia, dan juga ada rekan saya yaitu Siti Sophia. Untuk itu, selamat menyaksikan. Bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kuri dan kurere, yang merupakan istilah bagi tempat berpacu dan berlari dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute pacuan dan harus diikuti oleh para kompetitor. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Pandangan lain juga menurut Al-Syaibani yang dikutip oleh Hasan Langgulung menyatakan bahwa kurikulum merupakan kumpulan pengalaman pendidikan, kebudayaan, ilmu sosial, olahraga, serta ilmu kesenian yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk peserta didik, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan, dengan tujuan mengembangkan secara menyeluruh dalam aspek dan merubah tingkah laku sesuai tujuan pendidikan. Jadi, dari beberapa definisi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian kurikulum tidak hanya sebatas bidang studi yang termuat di dalamnya maupun kegiatan belajarnya saja, tetapi mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu landasan dan komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, landasan kurikulum. Landasan sendiri merupakan suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran suatu prinsip yang mendasari. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum yaitu suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum agar dapat berfungsi sesuai dengan tuntutan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Walaupun dilihat sepintas, filsafat pendidikan ini hanya merupakan aplikasi dari pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan, tetapi antara keduanya terdapat hubungan yang sangat erat. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Misalnya aliran filsafat perennialisme, esensialisme, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum subjek akademis. Sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara filsafat rekonstruksivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Perkembangan atau kemajuan yang dialami anak sebagian besar terjadi karena usaha belajar, baik berlangsung melalui proses peniruan, pengingatan, pembiasaan, pemahaman, penerapan, maupun pemecahan masalah. Jadi minimal ada dua bidang psikologi yang mendasari perkembangan kurikulum yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Keduanya sangat diperlukan baik di dalam merumuskan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajar, memilih dan menerapkan metode pembelajaran, serta teknik-teknik penilaian. Yang ketiga, landasan sosial dan budaya. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya
menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Oleh karena itu, tujuan, isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Contohnya, kurikulum muatan lokal yang saat ini sudah dilaksanakan di sebagian besar sekolah adalah mata pelajaran keterampilan, kesenian, dan bahasa daerah. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir semua segi kehidupan dewasa ini tidak terlepas dari keterlibatan iptek, mulai dari kehidupan yang paling sederhana sampai kehidupan dan peradaban yang paling tinggi. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia. Materi yang selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum. Kurikulum adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, kurikulum mempunyai komponen atau bagian yang saling mendukung dan membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu pula. Komponen yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dari sebuah falsafah bangsa yakni Pancasila. Yang kedua, materi atau isi. Komponen isi atau materi pelajaran, kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Yang ketiga, strategi atau metode. Komponen strategi yang dimaksud adalah strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah atau di madrasah. Melalui strategi yang tidak tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami secara baik peran, fungsi, metode, dan strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang keempat yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan sumber yang dapat menentukan nilai dan arti dari sebuah kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian mana saja yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Baik, yang selanjutnya yaitu landasan dan komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu landasan pembelajaran. Menurut Yusiono dan kawan-kawan, pada tahun 2021, landasan pengembangan pembelajaran itu terdiri dari yang pertama itu ada landasan filsafat atau filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan teknologis, dan yang terakhir yaitu landasan empiris. Nah, yang pertama yaitu landasan filsafat atau filosofis. Dalam landasan filsafat ini, jika dalam penggunaan suatu medianya dapat dipahami melalui beberapa aspek seperti aspek ontologis, di mana aspek ini hakikatnya bahwa pembelajaran itu dapat diperoleh dengan lebih sempurna karena penggunaan media pembelajarannya itu lebih mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru pada saat pembelajaran. Yang kedua yaitu aspek epistemologi, bahwa pada aspek ini penggunaan media pembelajarannya itu akan mengungkap suatu sumber-sumber pengetahuan yang diberikan kepada siswa. Jadi di sini itu medianya sebagai alat untuk membangkitkan pengetahuan seseorang siswa secara lebih efektif. Nah, yang ketiga yaitu aspek aksiologis. Pada aspek ini, bahwa suatu media yang digunakan itu dapat dirasakan manfaatnya bagi proses pencerdasan siswa. Jadi, dari ketiga aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek ontologis adalah penggunaan media pembelajarannya, aspek epistemologis medianya sebagai alat, dan aspek aksiologis medianya itu dapat dirasakan manfaatnya terhadap proses peningkatan pemahaman siswa. Yang kedua yaitu landasan psikologis.
Nah, jika diperhatikan bahwa proses belajar itu kompleks dan unik, di mana ketepatan dalam pemilihan suatu media dan metode pembelajarannya akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh karenanya, pemilihan media juga harus memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar. Yang ketiga yaitu landasan teknologis. Nah, pada landasan ini tentunya kita sudah mengetahui bahwa alat penggunaan media itu lebih kepada berbasis upaya yang mana hal tersebut mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga pendidikan dan siswa tidak gagap akan teknologi. Dan yang terakhir yaitu landasan empiris. Nah, di mana pada landasan ini penggunaan media itu akan membantu siswa agar lebih mudah dalam belajar sendiri dan mendemonstrasikannya di depan kelas dengan penjelasan yang lebih dinamis. Nah, selain itu, karena penerapannya juga berupa metode eksperimen, sehingga siswa dapat terlatih menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi segala masalah yang dihadapi. Materi yang selanjutnya yaitu komponen pembelajaran. Menurut Dolong pada tahun 2016 bahwa komponen-komponen pembelajaran itu terdiri dari tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, bahan atau materi pelajaran, metode, media, dan evaluasi. Nah, yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Nah, komponen ini merupakan komponen yang paling mendasar dalam proses desain pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini merupakan suatu target yang hendak dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran itu, bahwa suatu rumusan tujuan merupakan aspek fundamental dalam mengarahkan proses pembelajaran yang baik. Yang kedua yaitu peserta didik. Nah, peserta didik ini merupakan setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang, atau dapat dikatakan bahwa peserta didik ini sekelompok orang yang menjalankan suatu kegiatan, yaitu pendidikan. Yang ketiga yaitu pendidik. Pendidik atau guru adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan anak didik, di mana pendidik ini harus mempersiapkan segala sesuatunya, seperti perangkat pembelajaran, merumuskan suatu tujuan, menentukan sebuah metode, menyampaikan bahan ajar, menentukan sumber belajar, dan yang paling terakhir adalah melihat hasil dan melaksanakan evaluasi. Yang keempat yaitu bahan atau materi pelajaran. Nah, bahan ajar ini adalah segala bentuk bahan yang digunakan dalam proses belajar, di mana hal tersebut dapat membantu guru dalam melaksanakan suatu kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kelima yaitu metode. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Tentunya dalam memilih metode itu tidak bisa sembarangan, akan tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keenam yaitu media. Media adalah suatu alat atau wadah di mana media tidak bisa dipisahkan dari sebuah metode, karena metode itu merupakan rangkaian dari media tersebut. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Tentunya kita ketahui bahwa evaluasi ini merupakan suatu penilaian atau pengukuran dari proses pembelajaran yang dilakukan. Materi yang terakhir yaitu mengenai hubungan, landasan, dan komponen kurikulum dengan pembelajaran. Nah, terdapat beberapa ahli yang menyatakan diantaranya yaitu ada menurut Saylor dalam Gunawan pada tahun 2017 menyatakan bahwa kurikulum dan pembelajaran itu bagaikan Romeo dan Juliet, di mana jika kita berbicara mengenai Romeo, tentunya kita juga pasti akan berbicara mengenai Juliet. Romeo tidak akan lengkap tanpa Juliet, begitu pula sebaliknya. Nah, artinya itu
itu bahwa pembelajaran tanpa kurikulum itu seperti sebuah rencana yang tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Sedangkan kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Kemudian ada juga pendapat dari Olivia dalam Gunawan pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa kurikulum itu berkaitan dengan apa yang harus diajarkan, sedangkan pembelajaran lebih mengacu pada bagaimana cara mengajarkannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mendapat proses pembelajaran yang baik dan berimbas pada hasil yang diperoleh peserta didik, maka penyusunan kurikulumnya haruslah diperhatikan dengan baik. Begitu pula dengan landasan dan komponen yang terdapat dalam kurikulum itu juga berhubungan dengan pembelajaran, karena landasan yang diterapkan merupakan pandangan dari kehidupan bangsa yang mempengaruhi komponen-komponen yang terdapat dalam kurikulum. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Silakan apabila ada pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.